Adiasmo, sanksi pajak merupakan jaminan agar ketentuan perpajakan ditaati serta menjadi alat mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Sedangkan menurut Waluyo, sanksi pajak merupakan konsekuensi atas ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban yang telah ditetapkan undang-undang. Dengan demikian, sanksi pajak tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Oke, selanjutnya. Ya. Baik, selanjutnya ada dasar pengenaan sanksi pajak. Nah, dasar pengenaan sanksi pajaknya ada 4, yaitu yang pertama kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas keefisiensian. Nah, yang pertama itu tentang asas kepastian hukum, di mana sini memiliki yaitu sanksi itu memiliki dasar secara hukum yang jelas-jelas sehingga tidak diterapkan secara tegas sewenang-wenang. Nah, yang kedua itu adalah asas keadilan, di mana ini asas memberikan sanksi kepada pihak pelanggar sanksi pajak, di mana supaya pihak pelanggar tidak mengulangi lagi kembali pelanggaran yang dilakukan dalam perhitungan pajak. Yang ketiga ada asas kemanfaatan, di mana yaitu sanksi harus memberikan manfaat bagi pajak seseorang yang membayar pajak, di mana sanksi harus memberikan manfaat bagi sistem perpajakan dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Nah, yang keempat ada asas efektivitasan dan atau efisiensi. Nah, di mana asas ini yaitu menekankan bahwa sanksi pajak harus mampu memberikan efek jerak dan dapat diterapkan secara mudah, secara efektif dalam masyarakat. Di mana juga yang keempat ini memiliki asas di mana menjadi landasan agar penegakan hukum perpajakan berjalan secara adil dan optimal di dalam masyarakat, di mana masyarakat dapat mematuhi segala sanksi perpajakan agar semua berjalan dengan teratur dan adil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Ibu ya. Oke, sini saya akan menjelaskan jenis sanksi pajak. Nah, jadi jenis sanksi pajak ini dibedakan menjadi 2. Jenis itu ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah, jadi sanksi administratif ini dikenakan atas pelanggaran yang bersifat administratif seperti keterlambatan orang atau pembayaran pajak. Nah, di sini bentuknya ini meliputi denda. Denda ini kayak berupa sanksi pembayaran penerimaan uang akibat pelanggaran administratif seperti terlambat melaporkan SPT, terus juga bunga. Nah, di sini sanksi ini berupa tambahan pembayaran karena terlambat membayar pajak dan berhutang. Nah, yang ketiga ada kenaikan. Di sini sanksi ini berupa penambahan jumlah pajak yang harus dibayar karena adanya kekurangan pembayaran atau tidak kepatuhan wajib pajak. Nah, pidana. Jadi sanksi pidana ini kan dikenakan terhadap pelanggaran perpajakan yang serius dan mengandung unsur kesengajaan. Nah, yang pertama pidana denda. Jadi pidana denda ini sanksi ini berupa kewajiban membayar sejumlah uang karena melakukan pelanggaran perpajakan yang serius. Terus yang kedua adalah pidana penjara. Nah, sanksi ini berupa hukuman penjara bagi wajib pajak dengan sengaja melakukan pelanggaran berat seperti penggelapan pajak. Nah, seterusnya akan dibacakan oleh kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sanksi pajak adalah konsekuensi hukum untuk memaksa kepatuhan wajib pajak dan melindungi penerimaan negara. Asas dasar harus memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta efektivitas dan efisiensi. Saran: Fiskus, tingkatkan sosialisasi secara humanis dan tegakkan sanksi secara adil atau transparan. Wajib pajak, tingkatkan disiplin dan kejujuran dalam menghitung, membayar, serta melaporkan SPT tepat waktu. Regulasi, perbarui aturan sanksi agar adaptif dengan ekonomi digital dan mampu menutup celah kecurangan. Baik, terima kasih. Demikian hasil dari presentasi kami. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're